Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun saudara berada. Bersama-sama malam hari ini mari saya mengajak setiap kita untuk datang dalam hadirat Tuhan. Kita siap untuk memuji dan menyembah Tuhan malam hari ini. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita satu dalam doa. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kembali kami bersatu hati mau menaikkan pujian dan hati kami Tuhan. Setiap nyanyian kami, ini doa kami malam hari ini. Terima kasih untuk kasih dan pertolongan Tuhan. Sepanjang hari ini kami terima begitu banyak kebaikan dan pertolongan Tuhan. Sebab itu sama-sama kami mau siapkan hati kami untuk datang memuji dan menyembah Engkau. Berjanjimu Tuhan itu yang menguatkan setiap hati kami. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Engkau baik. Bermalam hari ini kami datang Tuhan bersyukur. Terima kasih Bapa. Mari sama-sama. Janjimu seperti fajar pagi hari, amin, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu Tuhan, ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu Tuhan, Cintamu seperti sungai. kami bersyukur. Ini pujian kami malam hari ini Tuhan. Dan ku tahu betapa dalam kasih. Mari bersama-sama naikkan pujianmu sembah. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam. sama-sama mari nyatakan. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Oh Tuhan, malam hari ini kami datang menyembah Tuhan. Kami mau nyatakan kami percaya janji-Mu. Kau yang sembuhkan kami. Oh, kami percaya penyertaan-Mu Tuhan. Selalu ada pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa kasih senantiasa menyertai hidup kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur. Sama-sama mari kembali naikkan pujian-Mu, katakan. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu Tuhan, Cintamu seperti sungai yang mengalir,
ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari bersama nyatakan, Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa sekali lagi dengan iman sama-sama naikkan pujian ini nih. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Kami percaya Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. kami percaya. Yesus. Terima kasih. Sungguh kami rasakan kasih Tuhan malam hari ini. Kami rasakan dalamnya kasih-Mu ya Tuhan. Dan kami mau menikmati Engkau malam ini. Yesus, Engkau seperti Bapa. Engkau adalah Bapa yang mengasihi setiap kami. Karena hari-hari ini, malam hari ini kita sama-sama datang. Yes, Jesus. Jesus. Engkau tuntun langkah setiap kami Tuhan. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri. Rancangan-Mu yang terbaik bagi. Mari dengan segenap hati kita seperti Bapa sayang anaknya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau mengasihi setiap kami. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, oh demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri. Rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikian Engkau mengasihiku.
Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku hari depan. Indah Kau beri rancanganmu yang terbaik bagi. Mari lebih lagi seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Engkau jadikan biji matamu, Engkau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkah kami hari depan. Indah Engkau beri rancanganmu yang terbaik. Kami percaya Tuhan, saat kami di dalam Engkau, kami percaya bahwa rancangan-rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik untuk setiap kami. Karena kami gak perlu takut, kami gak perlu khawatir saat kami menaruh harapan kami di dalam Engkau Tuhan. Harapan kami tidak sia-sia. Dan Kau yang memberikan kekuatan atas setiap kami untuk kami boleh berjalan bersama dengan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Mari berharap sama Tuhan saja. Sebab Dialah sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian di dalam hidup kita. Seperti Bapa sayang. Mari dengan segenap hati kita datang pada Tuhan. Demikianlah Kau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkah kami hari depan. Indah Kau rancanganmu yang terbaik. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku hari depan. Indah Kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh rencana-Mu indah dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan
Kami tahu Engkau Bapa yang setia. Engkau sangat mengasihi kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Terus tuntun langkah kehidupan kami. Bersamamu Bapa, lewati semua. Ku lewati semua perkenanan-Mu ya Tuhan. Teguhkan hatiku, Kau yang bertindak, Engkau yang bertindak, berikan kami pertolongan-Mu, memberi pertolongan. sebab Engkau sumber pengharapan kami. Anugerah-Mu besar melimpah. Terus pegang tangan kami ya Tuhan, dan kami akan terus berjalan bersama-Mu ya Tuhan. Bersama Bapa, ku lewati kami lewati semua perkenanan-Mu yang membuat kami ada sampai saat ini ya Tuhan. Membuat kami sampai pada malam hari ini ya Tuhan. Engkau yang bertindak, dan pertolongan-Mu tidak akan pernah terlambat dalam hidup kami. Anugerah-Mu besar melimpah. Mari umat Tuhan bisa sambil angkat tangan Tuhan. Katakan bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, lewati semua, lewati semua. Amin Yesus Tuhan. Perkenanan-Mu yang Kami ada sampai saat ini ya Tuhan. teguhkan hatiku, Kau yang bertindak, Engkau yang bertindak, kami butuh pertolongan-Mu ya Tuhan. memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar Ini kehidupan kami ya Tuhan. Ini roh, jiwa, dan tubuh kami. Kami mau berjalan bersama-sama dengan Engkau. bersama-Mu Bapa, ku lewati semua, lewati semua perkenanan. anugerah-Mu, perkenanan-Mu ya Tuhan, membuat kami ada sampai malam hari ini Yesus. Meneguhkan iman kami ya Tuhan. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah. Mari naikkan syukurmu kepada Tuhan, saudara, sembah Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar dalam kami, perkenanan-Mu turun
turun atas setiap kami Tuhan. Kami datang dengan ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan, karena Engkau baik. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Berkenanmu ya teguhkan hatiku, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini Engkau kembali mempertemukan kami di Mezbah Doa. Semua karena anugerah Tuhan berbicara kepada kami lewat kebenaran firman-Mu, karena kami percaya hanya firman Tuhan yang sanggup mengubahkan hidup kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami Tuhan yang rindu akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita berjumpa kembali di Mezbah Doa. Dan puji Tuhan, kita percaya bahwa iman kita kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia dalam segala keadaan, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Baik, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Ya, shalom Ibu Debbie Basjir yang terhormat, saya ini nenek dari Jakarta berumur 77 tahun. Wow. Saya ingin bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Ya, puji Tuhan, saya sudah mengirim kesaksian tapi belum sempat dibacakan. Semoga ini dibaca, ya amin. Ya, saya sejak tahun 2020 menderita sakit dan tidak bisa tidur. Juga saya tidak bisa makan selama 9 bulan. Berat badan saya turun 8 kg. Wah saudara ya, tidak bisa makan. Sakit ya, tidak bisa tidur, tidak bisa makan. Dan turun 8 kilo. Saat itu saya ketakutan, cemas, khawatir. Dan itu semua sebenarnya tidak beralasan. Saya takut pada apa saja ya. Saya khawatir juga, begitu juga tanpa alasan apa-apa. Saya sangat-sangat menderita Bu ya. Iya saudara bayangkan ya, tidak ada alasan takut, gak ada alasan khawatir, gak ada alasan cemas. Ya itu ya memang membuat menderita. Alkitab berkata aja walaupun ada alasan untuk takut, ada alasan untuk cemas, ada alasan untuk khawatir, kita gak boleh khawatir, gak boleh takut, gak boleh cemas. Apalagi ini tidak ada alasan tapi ketakutan, dan banyak orang sekarang mengalami begitu sehingga gak bisa tidur, nafsu makan juga berkurang, hidupnya sangat menderita. Iya pasti sangat menderita ya. Jadi tiap hari ketakutan, cemas ya, dan ya tanpa alasan. Saya ketakutan ya, saya sangat menderita Bu. Puji Tuhan di awal tahun 2021 ada seorang teman yang mengirim khotbah Ibu. Dan saya mulai mendengarkan. Saya sangat tersentuh dengan khotbah Ibu, padahal saya baru 1 kali itu mendengar. Sejak saat itu saya terus membuka YouTube Ibu, mengikuti Mezbah Doa pada malam hari, dan mengikuti Mezbah Syukur pada pagi hari. Bahkan sampai saat ini saya tidak pernah absen Bu, puji Tuhan ya. Khotbah Ibu sangat mudah untuk dimengerti, dan saya juga tahu benar mengenai firman Tuhan. Apalagi seorang nenek seperti saya ini. Singkat cerita, sejak saya terus mengikuti Mezbah Doa dan juga Mezbah Syukur, setiap kali Ibu berdoa untuk yang sakit agar disembuhkan, saya mengimaninya Bu.
Dan saya percaya bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan saya. Puji Tuhan, sekarang saya sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat baik ya. Dan ya teramat baik. Saya sudah bisa tidur sekarang, bahkan sudah bisa makan. Dan bahkan berat badan saya pun berangsur-angsur ya pulih. Dan berangsur-angsur saya kembali sehat lagi. Puji Tuhan ya. Dan saat ini Bu ya saya melihat kebaikan Tuhan. Saya percaya semua karena anugerah Tuhan. Berat badan berangsur naik ya. Dan sebelumnya saya harus minum obat tidur. Ya baru saya bisa tidur. Tapi Tuhan Yesus ya puji Tuhan juga mengubahkan saya. Sekarang ya yang saya syukuri karakter saya diubahkan Tuhan. Sekarang saya menjadi lebih sabar. Saya tidak cepat marah. Juga saya sudah menyerahkan semua kekhawatiran, ketakutan dan kecemasan saya. Semua itu saya berserah kepada Tuhan Yesus. Saya mengucap syukur dan itu semua berkat firman Tuhan yang saya dengar lewat khotbah-khotbah Ibu yang membuat iman saya menjadi kuat dan saya menjadi lebih mengerti akan kebenaran. Saya sangat bersyukur berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah menyembuhkan saya. Ya juga saya berterima kasih kepada Ibu Debbie yang sudah membuat saya bisa mengerti firman Tuhan dan khotbah Ibu sangat membantu menguatkan iman saya. Doa saya Bu, semoga Ibu terus diberi umur yang panjang, amin. Kesehatan yang baik dan sehingga dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin saudara, puji Tuhan ya, itulah semua yang kita rindukan dan yang pasti yang Tuhan harapkan dari hidup kita. Agar kita ini mengalami perubahan hidup dan juga pertobatan. Karena ya buat apa kita ikut Tuhan kalau kita ini gak bertobat. Tetap dikuasai ketakutan, dikuasai kekhawatiran, kecemasan buat apa saudara? Ya. Dan saya berdoa supaya biarlah kita semua yang mendengar juga firman Tuhan itu memerdekakan. Karena itu Yesus berkata di mana ada kebenaran di situ ada kemerdekaan. Hanya ketika kita mendengarkan firman maka hidup kita ini akan dimerdekakan. Ya dan baik saudara kita akan lanjutkan pembacaan kita tadi malam sudah selesai dengan 2 Tawarik pasal 26 tentang riwayat Raja Uzia. Ya dan Uzia saudara tadi malam ya dikatakan ya dia disertai Tuhan, dia melakukan yang benar di mata Tuhan dan Tuhan memasyurkan namanya. Tapi satu kesalahan Uzia ketika dia mulai ya kokoh kerajaannya, dia mulai termasyur, terhormat, berjaya. Dia sombong saudara sampai dia mengambil alih tugas para imam. Dia masuk ke bait Allah dan dia membawa api untuk membakar korban ukupan. Lalu para imam-imam dengan tegas menegur dia dan berkata, keluar dari tempat kudus ini sebab ini adalah tugas para imam yang sudah dikhususkan bagi Tuhan. Uzia tidak terima saudara, dia menganggap dia juga bisa karena dia raja dan mungkin ya anggapannya lain sebagainya. Tapi tiba-tiba di saat dia saudara dalam keadaan marah hendak membakar ukupan, Alkitab berkata dia kena kusta. Saat itu juga ya Raja Uzia kena kusta saudara. Dan firman Tuhan berkata ketika dia kena kusta maka dia harus diasingkan dari seorang yang sungguh-sungguh termasyur, orang yang hebat, ya raja yang luar biasa hanya karena memberontak terhadap Tuhan ya dan para imam. Dia menyeleweng atas tugas-tugas para imam. Akhirnya dia kena kusta dan harus dikucilkan. Karena pada zaman itu siapapun yang kena kusta harus dikucilkan karena kusta itu adalah penyakit kutukan. Dan apa yang terjadi saudara? Dikatakan di sana dia mati dalam keadaan dia sedang dikucilkan atau diisolasi. Ya, dan dia juga dikubur bukan di kuburan raja-raja karena dia mati dalam keadaan najis, yaitu dia kena kusta. Ya, jangan bermain-main dengan Tuhan ketika Tuhan itu sudah menyatakan, maka kita harus menghormati. Baik saudara, kita lanjutkan sekarang
2 Tawarik pasal 27, Raja Yotam. Yotam berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yerusa anak Sadok. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan tepat seperti yang dilakukan Uzia ayahnya. Hanya ia tidak memasuki bait Tuhan, tetapi rakyat masih saja melakukan hal yang merusak. Ya, jadi Yotam ini naik menggantikan ayahnya Uzia. Ya, dan Yotam itu saudara disertai oleh Tuhan karena dia melakukan apa yang benar seperti yang dilakukan oleh ayahnya. Jadi teladan dari orang tua itu penting saudara ya. Tapi dia tidak memasuki bait Tuhan ya untuk melakukan hal-hal yang keji di mata Tuhan. Ayat 3, ia mendirikan pintu gerbang. Ia mendirikan pintu gerbang tinggi di rumah Tuhan dan mengadakan banyak pembangunan pada tembok Ofel, saudara ya. Jadi dikatakan dia juga mendirikan kota-kota di pegunungan Yehuda, ayat 14, dan benteng-benteng serta menara-menara di hutan-hutan. Ayat 5, ia berperang melawan Raja Bani Amon dan mengalahkannya sehingga pada tahun itu juga Bani Amon membayar kepadanya 100 talenta perak, 10.000 kor gandum, dan yang 10 itu kor jelai. Juga pada tahun kedua dan ketiga Bani Amon membawa upeti itu kepadanya, Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Bangsa-bangsa di sekelilingnya takluk kepadanya membawa upeti. Dan dengan jelas Alkitab berkata saudara, Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Apa yang dapat membuat hidup kita kuat, iman kita kuat? Ketika kita mengarahkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Jangan arahkan pada yang lain, tapi mari kita semua hanya mengarahkan kepada Tuhan. Kalau aku lakukan ini tuh menyenangkan Tuhan gak? Kalau aku lakukan begini ya mendukakan Tuhan gak? Ayo kita mulai hidup menyenangkan Tuhan. Ya, ayat yang ke-6, Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Ayat yang ke-7, selebihnya dari riwayat Yotam, segala peperangan dan tingkah langkahnya sesungguhnya semua itu tertulis dalam kitab Raja-Raja Israel dan Yehuda. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Kemudian Yotam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan ia dikuburkan di kota Daud, maka Ahaz anaknya menjadi raja menggantikan dia. Akhirnya Yotam mati saudara, ya, dan dia dikatakan mendapat kuburan bersama-sama dengan keluarganya. Ya, dan dia baru berumur 25 tahun. Pada waktu ia menjadi raja, 16 tahun lamanya memerintah di Yerusalem. Kita lihat di sini ya, raja-raja yang sungguh-sungguh hidup bersandar dan berpegang pada Tuhan akan diberkati dan disertai. Mereka makmur, bahkan kemenangan demi kemenangan mereka raih. Tapi ketika ada raja yang jahat, maka murka Tuhanlah yang turun. Biarlah dari kehidupan raja-raja Israel kita juga bisa belajar agar hidup kita boleh semakin hari boleh semakin berkenan. Ya, dan kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita renungkan firman dan kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur boleh mendengarkan firman Tuhan bahwa segala yang tidak baik, segala yang merugikan Tuhan orang lain, bahkan merugikan apa yang sudah Tuhan tetapkan, merugikan bangsa itu bertentangan dengan Tuhan dan pasti Tuhan tidak akan berkenan. Namun sebaliknya ketika kami melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan dan menjadi dampak bagi banyak orang, itulah yang Tuhan berkenan. Kami berdoa biarlah hidup kami juga boleh belajar malam hari ini bahwa perkenanan Tuhan itu adalah segala-galanya. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang setia ikut mesbah doa, mereka yang terus mencari wajah-Mu Bapa, untuk anak-anak-Mu boleh terus hidup dalam kebenaran dan melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah hidup kami boleh terus membawa kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Yang sedang sakit malam ini biar Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara letakkan tanganmu di bagian yang sakit dan berkatakan, aku percaya ada kesembuhan di dalam nama Yesus. Berkati juga setiap mereka yang ada dalam masalah keuangan, terlilit hutang
hutang piutang. Tuhan sanggup melepaskan dan memerdekakan kami, sangat percaya. Terima kasih juga Bapa buat setiap anugerah-Mu Tuhan yang Kau curahkan bagi anak-anak-Mu yang punya masalah dalam keuangan. Tuhan, Engkau yang sanggup, hanya Engkau yang sanggup. Biarlah Engkau mendengarkan teriakan setiap kami. Kami percaya di saat jalan buntu, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, asalkan kami bertobat. Berkati juga setiap mereka yang mengalami masalah dalam kehidupan rumah tangga, pemulihan demi pemulihan terjadi, suami dipulihkan, istri dipulihkan, anak-anak dipulihkan. Kau juga Tuhan yang memberkati Bapa untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan yang berseru, yang ingin punya keturunan ilahi, Kau bukakan kandungan yang tertutup di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau. Ketika kami berserah kepadamu apapun persoalan kami, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Tidak ada perkara yang mustahil untuk pemulihan terjadi asalkan kami mau bertobat. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, lawatan Tuhan tercurah, hujan pertobatan terjadi di atas Indonesia, orang-orang bertobat dari dosa kembali kepada jalan Tuhan. Juga Bapa buat bangsa-bangsa di atas benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, biarlah rahmat anugerah Tuhan tercurah sehingga boleh mengalami terobosan pemulihan yang dari Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang luar biasa atas hidup kami. Kami datang menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh kami ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Mari saudara, kita berdoa, kita percaya bahwa anugerah Tuhan ada atas hidup kita. Jangan pernah menyerah, sebab Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami. Buka hati dan tangan-Mu, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel.